Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firda Laksita Rahmawati Ardiana Putri dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Manajemen dan Organisasi. Pengertian manajemen menurut Encyclopedia of the Social Science, yaitu suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut Manulang, yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut adalah tingkatan manajemen yang terdiri dari 1. Top level management, yaitu tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Contohnya yaitu CEO, GM, direktur, dan wakil direktur. Yang kedua adalah middle level management, yaitu berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Contohnya yaitu kepala divisi dan kepala bagian. Dan yang terakhir adalah lower level management, adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Contohnya yaitu supervisor, mandor, dan leader. Berikut adalah fungsi manajemen yang terdiri dari 1. Planning, yakni memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan. 2. Organizing, yakni pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai keahlian masing-masing. 3. Staffing, yakni menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, directing, yakni memberikan penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Dan yang terakhir, controlling, yakni memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Manajemen dan sifat informasi dibagi menjadi 6, yaitu sumber informasi, lingkup informasi, kurun waktu informasi, kelengkapan informasi, kerincian informasi, dan kerangka waktu. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Tingkatan manajer. 1. Manajemen lini pertama, yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengontrol pekerjaan non-material pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga, manajemen puncak, yang bertanggung jawab pada semua manajemen organisasi. Fungsi manajer yaitu 1. Fungsi perencanaan, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi pelaksana kerja berdasarkan rencana yang telah disusun, 4. Fungsi pengawasan. Peran manajer. 1. Peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Peran ini meliputi peran untuk figur, anak buah, dan pemimpin. 2. Peran informasional, yaitu meliputi peran manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi dan peran sebagai juru bicara. 3. Peran pengambil keputusan, yaitu peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, serta pembagi sumber daya. Organisasi dan struktur organisasi. Pengertian organisasi,
yaitu suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Pengertian struktur organisasi, yaitu kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Pentingnya struktur organisasi pada perusahaan adalah 1. Memberikan kejelasan dalam tanggung jawab. 2. Menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. 3. Menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. 4. Memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. 1. Struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi pada masing-masing manajemen. Yang kedua, struktur organisasi divisional, yaitu jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang ketiga, struktur organisasi lini, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf, yaitu penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Yang kelima, struktur organisasi matriks, yaitu penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada kedua struktur organisasi tersebut. Yang keenam, struktur organisasi komite atau proyek, yaitu setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang merupakan dewan atau komite. Visi dan misi perusahaan. Visi yaitu merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Sedangkan misi yaitu apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.